live di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Melisa Gadasari bisa hadir menemani Anda di Bincang Kita. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat siap menyelenggarakan Festival Sandek 2022 pada September mendatang. Nah, acara tersebut merupakan upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mengangkat budaya lokal sekaligus mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Nah, selain itu pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga menyelenggarakan program pelestarian ekosistem mangrove dan juga program Merdeka Pangan. Lantas seperti apa program pelestarian ekosistem mangrove dan Merdeka Pangan yang dicanangkan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan sudah sejauh mana persiapan rangkaian acara Festival Sandek 2022? Kita akan bahas lengkapnya di Bincang Kita. Ya, untuk membahasnya sudah hadir narasumber saya, Bapak Dr. Andes Armal Malik, MSI, selaku pejabat Gubernur Sulawesi Barat. Halo, apa kabar Pak? Selamat pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang, terima kasih sudah hadir di Kompas TV hari ini. Kita mau bahas beberapa program yang akan dilaksanakan pemerintah Sulawesi Barat begitu ya Pak ya. Sebelum masuk ke festival kita bahas dulu program-programnya ya. Boleh. Ini ada yang menarik yaitu adalah program pelestarian ekosistem mangrove. Ya. Ini seperti apa programnya, latar belakangnya dan tujuannya seperti apa Pak? Ya, kita tahu mangrove atau bakau itu adalah salah satu ekosistem untuk pengamanan laut kita. Di samping juga ada terumbu karang dan juga padang lamun. Kita tahu mangrove adalah tempatnya ikan, udang bertelur, dan kita juga tahu mangrove adalah sebagai benteng bagi masyarakat dari ombak dan badai yang biasa terjadi di tengah laut. Ya. Nah, kita tahu Sulbar itu memiliki panjang pesisir itu kurang lebih 728 km, cukup luas sekali. Dan potensi baharinya sangat besar sekali. Nah, kita ingin potensi bahari ini tetap terjaga. Itu kenapa kita ingin mangrove sebagai tempat udang, ikan bertelur, itu harus hadir di seluruh pesisir pantai Sulawesi Barat. Agar apa? Agar Sulawesi Barat betul-betul menjadi tempat bertelurnya ikan-ikan, dan tentunya potensi perikanan kita akan tetap lestari dan terjaga di masa yang akan datang. Oke, baik. Tadi mengingat ini cukup luas kemudian ya daerah pesisirnya, ada berapa banyak kemudian lahan yang disediakan dan dipersiapkan untuk program ini Pak? Sejatinya dari 6 kabupaten yang kita punya, ya 5 kabupaten itu berada di pesisir. Ya. 728 kilometer, dan nanti kita akan melakukan gerakan menanam mangrove 1.250.000 pada luas lahan sebesar 142 hektar. Baik. Ya. Nanti artinya apa? Kita bagi di 5 kabupaten. Contoh di Polman itu akan ada 53 hektar. Nanti di Pasangkayu di ujung nanti ada 52 hektar, ada Majene 6 hektar, ada Mamuju nanti 24 hektar, dan Mamuju Tengah 16 hektar. Jadi dari batas Sulawesi Selatan, Sulbar Sulawesi Selatan namanya Paku, sampai ke Sure Nama yang di batas dengan Sulteng, sehingga program ini kita namakan menanam mangrove Paku Sure Nama. Seluas 142 hektar dan menjangkau wilayah 728 hektar yang ada di sepanjang pesisir Sulawesi Barat. Baik, jadi dibagi di tiap kabupaten begitu sehingga ada perwakilannya begitu ya Pak ya. Tergantung tingkat kerusakan juga masing-masing kabupaten. Baik. Kayak Majene, dia luas, tapi tingkat kerusakan menurut kita yang agak parah itu ada 6 hektar. Jadi kita fokus di 6 hektar. Oke, baik. Siapa saja kemudian yang terlibat dalam program ini? Juga menjadi bagian edukasi kita kepada masyarakat. Itu kenapa kita libatkan kurang lebih 50.000 ya, 50.000 nanti siswa SMK, SMA dan madrasah aliyah yang ada di Sulawesi Barat. Jadi perhitungan kita 1.250.000 ya dibagi 50, jadi masing-masing mereka akan menanam nanti 25 batang. Tidak hanya menanam, kita diedukasi mereka untuk memulai melakukan pembibitan. Pembibitan, nanti kemudian mereka akan memelihara, menanam dan kemudian melihara. Nanti kita akan tagging nama masing-masing pohon dan kita kasih koordinatnya. Sehingga mereka akan bertanggung jawab mulai dari
kelas 2 SMA atau SMP nanti sampai dia tamat 2 tahun. Wow. Menurut kami 2 tahun itu pohon sudah cukup bagus tumbuhnya. Jadi ini adalah bagian dari edukasi kita, bagaimana anak didik kita, siswa-siswa kita peduli terhadap kelestarian mangrove. Baik, luar biasa. Jadi program yang berkesinambungan. Ya, kita melibatkan 220 sekolah nanti. Baik, bukan hanya masyarakat luas yang merasakan manfaatnya, edukasinya tadi juga tercapai ya, sehingga bisa ada rasa kepemilikan dan nantinya bisa berkesinambungan. Bentuk dukungan pemerintah untuk program ini seperti apa, Pak? Kita sejatinya memfasilitasi ya. Kita tidak menggunakan biaya pemerintah daerah. Ya. Murni kita rekrut dari sponsorship dan seluruh masyarakat yang peduli dengan kelestarian lingkungan. Jadi sekali lagi dana APBD mungkin cuma sedikit untuk pengadaan beberapa bibit saja, tetapi sepenuhnya sebagian besar itu adalah kita dapatkan dari CSR, perusahaan-perusahaan yang ada, dari para pemerhati lingkungan, ataupun siapa saja yang peduli dengan kelestarian mangrove. Kita hanya ingin berbuat, sekali lagi mengedukasi masyarakat betapa pentingnya peran mangrove bagi ekosistem laut kita. Baik, itu baru satu program, masih ada program-program lainnya, nanti akan kita bahas, karena berikutnya pemerintah Sulawesi Barat juga mencanangkan program menuju Sulawesi Barat Merdeka Pangan. Seperti apa program tersebut? Kami akan lanjutkan lagi obrolannya, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Kita. Kembali di Bincang Kita Saudara, saya masih dengan Bapak Akmal Malik di sini. Kami sedang membicarakan program-program yang akan dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Barat. Baik, tadi kita sudah membahas Pak mengenai program penanaman mangrove begitu ya. Ada juga program berikutnya, ini adalah program Merdeka Pangan. Bisa dijelaskan program ini Pak? Merdeka Pangan itu adalah sebuah gerakan. Gerakan yang lebih mengedepankan partisipasi masyarakat dan memanfaatkan lahan-lahan yang tidak tergarap dengan baik selama ini. Sulbar adalah salah satu daerah yang lahannya cukup luas, tapi penduduknya sedikit. Nah, itu kenapa tingkat produktivitasnya relatif agak kurang maksimal, karena masih banyak lahan-lahan kita yang belum tergarap. Saya katakan sekarang hampir 47.000
hektar itu kita punya potensi hutan sosial. Di samping juga lahan-lahan yang pinggir pantai yang banyak tidak tergarap. Ada dua model yang kita pakai. Satu mendorong kemandirian pangan di sektor perkebunan. Satu lagi kemandirian pangan di sisi pemanfaatan potensi maritim kita. Kita punya banyak program. Kemarin saya sudah bergerak. Saya minta seluruh OPD untuk memulai mengidentifikasi lahan-lahan yang tidak tergarap, dan saya minta semua kelompok tani, kita punya kurang lebih 79 kelompok tani untuk segera bergerak menanam. Ya, karena kita tahu saat ini kan krisis pangan dunia sedang mengancam Indonesia. 3 komoditi yang kita masih impor, jagung, kedelai, dan gandum. Jadi Sulbar punya potensi untuk mencoba berkontribusi terhadap pemenuhan 2 komoditi utama, jagung dan kedelai. Nah, itu kenapa juga saya minta kepada seluruh kabupaten-kabupaten yang ada di Sulbar, 6, kita sudah rapat bersama, dan kita secara berserentak kemarin melakukan piloting, ya, melakukan gerakan menanam bersama, dan kita akan kawal terus sampai beberapa tahun, 1 tahun terakhir ini, ya. Mudah-mudahan nanti kita dapat bantuan bibit dari Kementerian Pertanian, dan juga kita segera menanam secara serentak. Baik. Tentunya untuk melakukan gerakan ini para petani tadi butuh motivasi, butuh dorongan begitu ya Pak. Ada dorongan dari apa dari pemerintah? Ya, kemarin ketika kita bersama-sama dengan Bupati yang ada, rata-rata kelompok tani dan masyarakat meminta diberi dukungan bibit dan pupuk. Nah, itu kemarin saya minta maaf sama teman-teman pimpinan OPD yang ada di Sulbar. Saya kemarin pangkas perjalanan dinasnya hampir 8 miliar, dan kemudian saya transform ke dalam pembelian bibit. Nah, ini yang mungkin akan kita sampaikan dan kita berikan kepada petani-petani, ya, 79 kelompok tani yang ada di Sulawesi Barat. Saya sekali lagi mungkin kita kurangi perjalanan dinas, tapi kita dorong menanam di lahan-lahan yang selama ini tidak digarap. Baik, karena memang tadi ya untuk mendapatkan motivasi tentunya butuh dukungan, bukan hanya support moral, tapi langsung nyata diberikan bantuan bibit sehingga tadi lebih termotivasi lagi. Ada berapa lahan yang kemudian akan digarap ini, Pak? Untuk provinsi, ya, provinsi cukup besar. Rata-rata kemarin ketika kita percontohan ada kurang lebih 45 hektar kemarin percontohan saja. Tetapi masing-masing kabupaten sudah menyiapkan ada kurang lebih ada yang 100 hektar, ada yang 50 hektar, ada juga ribuan hektar. Nah, ini masing-masing daerah sudah mulai bergerak. Saya ingin memberikan success story dulu. Dengan 45 hektar yang kita tanam bersama-sama, itu akan menghasilkan dalam waktu 3 bulan ke depan. Setelahnya baru kita garap yang lain. Jadi kita ingin memang ada yang real dulu, ya. 3 bulan ke depan ini saya mengatakan potensi lahan kami cukup besar, 47.000 lebih hektar lahan sosial kita, hutan sosial kita yang tentunya sangat potensial kita garap. Tapi 45 hektar yang kita tanam kemarin bersama-sama itu akan menjadi titik kunci apakah kita akan melanjutkan kepada lahan-lahan yang lainnya. Dimulai terlebih dahulu sehingga nanti bisa menginspirasi lebih banyak lagi, ya. Apakah ada kendala cuaca mungkin atau dari lahan, seperti apa persiapan untuk menghadapi kendala-kendala ini seperti apa nih, Pak? Topografinya Sulbar itu rata-rata berbukit-bukit, ya. Sejatinya kalau bagi pemerhati lingkungan itu kurang bagus untuk menanam jagung. Tetapi kita tidak punya lahan lebih dari itu karena memang topografinya seperti itu. Nah, langkah yang kita lakukan adalah memberikan bimbingan kepada para kelompok tani untuk seoptimal mungkin mengurangi menanam di lahan-lahan yang kemiringannya di atas 45 derajat. Memang ada persoalan, mungkin Sulbar itu kan potensi hujannya kan tinggi sekali. Jadi kadang-kadang curah hujan yang tinggi menyebabkan tanaman-tanaman yang sudah kita tanam itu hanyut di bawah air. Kayak kemarin nih, 2 hari yang lalu. Tapi sekali lagi kita mencoba terus, ya, kita kan tugas berikhtiar. Di samping jagung, kedelai, dan kita juga tahu tingkat inflasi di Sulbar cukup tinggi sekarang, 5,23. Nah, penyumbangnya itu adalah cabai keriting, cabai rawit, bawang merah, dan tentunya tiket pesawat. Tetapi untuk yang 3 komoditi utama, saya sudah minta kepada teman-teman fokus nanam cabai, cabai rawit,
cabai merah dan bawang merah. Baik. Ini juga menjadi salah satu perhatian kita sekarang. Baik. Jadi memang tadi selain bantuan langsung bibit, pupuk, juga edukasi menjadi penting. Itu hal yang penting sekali. Sehingga nanti bisa berkelanjutan dan berkesinambungan. Tugas pemerintah hanya memfasilitasi saja. Yang bekerja adalah masyarakat bersama. Betul. Semoga bisa tercapai tadi ya kemandirian pangan. Amin. Setelah ini masih ada yang menarik, kita mau bahas mengenai Festival Sandek 2022 ya. Sudah sejauh mana persiapannya, apa saja rangkaian kegiatannya, nanti akan kita bahas. Jangan kemana-mana, Bincang Kita segera kembali.
Iya, terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Bincang Kita. Kami akan melanjutkan obrolan kami mengenai persiapan Festival Sandek menuju Ibu Kota Nusantara atau IKN. Tadi sudah kita sempat lihat itu ya Pak ya. Jadi Sandek ini sebetulnya adalah kapal begitu ya, dari perahu dari Sulawesi. Boleh dijelaskan Festival Sandek ini festival seperti apa Pak? Sandek itu artinya runcing. Ya. Sebagai negara bahari, negara maritim, kita tuh memiliki banyak kearifan. Ya. Salah satu kearifan kita itu adalah kapal Sandek, perahu Sandek. Ini kapal kecil atau perahu kecil tercepat se-Austronesia yang sudah berevolusi bertahun-tahun menjadi sebuah perahu yang ramping, tajam, dan bisa membelah lautan yang luas itu dengan kecepatan hampir 50 km per jam. Wah, cepat ya. Ya. Nah, persoalannya dari waktu ke waktu karena ini mengandalkan layar, itu tergerus oleh waktu. Sekarang masyarakat lebih suka menggunakan perahu yang ada mesinnya. Motor mesinnya. Nah, sebagai sebuah kearifan lokal, tugas kita adalah menjaga agar budaya bahari ini tetap berjalan. Ya. Sandek adalah warisan budaya Indonesia yang paling top, sudah diakui oleh dunia. Tapi tidak banyak orang Indonesia yang memahami ini. Betul. Itu kenapa tugas kami di Sulbar untuk terus mendorong masyarakat sebagai pemilik budaya Sandek ini untuk terus menggemakan agar Sandek menjadi salah satu ikon bahari kita. Kita mulai dari Sulawesi Barat. Ya. Nah, itu kenapa pemerintah dalam posisi kami Pemprov Sulbar dan kabupaten yang ada mendorong masyarakat untuk membentuk panitia melaksanakan dulu namanya Sandek Race. Ya. Ini sudah dimulai sejak tahun 1995 yang lalu. Tetapi dari waktu ke waktu ada persoalan agak sedikit sepi di tahun 2000. Baru kita naikkan lagi sekarang. Ya. Kita ingin Sandek ini sebagai sebuah budaya ya, karena di dalamnya banyak makna. Ya, ada tentang keyakinan, keberanian, keteguhan, kecepatan, kerjasama dan sebagainya. Ya. Nah, itulah yang kita minta agar masyarakat Sulbar menjadikan Sandek sebagai filosofinya. Kecil kapalnya, tapi memiliki nyali yang besar untuk mengurus samudera yang luas dan berani. Ya. Nah, kita katakan Sulbar itu kecil dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Tetapi dia harus punya nyali dan keberanian untuk bisa berkompetisi dengan daerah lain Indonesia. Itu kenapa biasanya Sandek selama ini kan berpacu menuju Sulsel sebagai daerah induknya dulu. Ya. Sekarang kita katakan kita alihkan ke IKN. Kenapa? Betul. IKN adalah masa depan Indonesia. Baik. Padahal posisi Sulbar kan berada depan sama IKN. Ya. Nah, itu sekarang kita arahkan festival Sandek itu, lomba Sandek itu menuju IKN. Wow. Nanti akan ada 5 etape. Ya. Dan terakhir nanti finish di Pantai Manggar atau di Balikpapan. Baik. Wah. Kita berharap nanti Bapak Presiden akan di satu kegiatan Haornas akan menyambut para pesandek nanti pada tanggal 9 September 2022. Baik. Kita mulai lepas nanti tanggal 31. Ya. Ya, kita juga lagi meminta konfirmasi Pak Wakil Presiden untuk berkenan melepas nanti pada tanggal 31 Agustus di Tanjung Selopo, Polman, dan insya Allah nanti pada tanggal 9 September akan disambut oleh Bapak Presiden di Balikpapan. Di finish ya. Ya. Baik, luar biasa. Filosofi sekali betul-betul ya Pak ya. Ini warisan bahari kita. Baik. Warisan bahari harus kita jaga selalu. Baik. Ini rangkaian kegiatannya seru sekali sepertinya. Persiapannya sejauh ini seperti apa Pak? Ini kan kegiatan masyarakat. Ya. Pemerintah hanya mendorong masyarakat untuk memelihara budayanya. Alhamdulillah semua pihak terlibat. Mulai dari Pasandeknya, pemuda, pemerhati, perahu, dan sebagainya bekerja. Kami pemerintah hanya memfasilitasi saja. Ya. Karena pada ujungnya nanti kami ingin masyarakatlah yang secara mandiri mengelola event ini setiap waktu. Nah, sekarang sudah mulai, panitia sudah berjalan, kita tidak menggunakan sesen pun dana APBD. Wah, luar kita biasa. full menggunakan sponsorship. Baik. Ya, alhamdulillah banyak pihak yang membantu kita, perbankan, ada juga BUMN membantu kita, dan sekarang posisi sponsorship kita sudah hampir 80%. Dan itu kita minta silakan panitia bekerja. Ya. Kami pemerintah hanya membantu memfasilitasi saja. Karena ini ada bagian dari pemberdayaan terhadap masyarakat untuk memelihara budaya. Betul. Jadi memang seluruh program tadi yang dilaksanakan pemerintah Sulawesi Barat terus mendukung masyarakat ikut aktif berpartisipasi begitu. Nanti ya, Pak, di setiap etape mulai dari melepas, nanti kita akan lepas pada tanggal 31 dengan melepas 1000 lampion. Baik. Pada pukul malam kelihatan indah. Kemudian nanti setelah sampai di Banggai ada etape pertama, kemudian nanti juga
ke Palipi, kemudian sampai ke Mamuju. Mamuju nanti baru menyeberangi Selat Makassar, melewati wilayah Kepulauan Bala Belakang. Ya. Ada Pulau Ambo, ada Pulau Selisingan, nanti mendarat pada tanggal 8 di pantai Balikpapan. Baik, baik. Jadi ini satu rangkaian kegiatan tadi ya, yang bisa disaksikan sekaligus menjadi sarana promosi. Tadi semua orang jadi bisa mengenal budaya juga jadi dengan lebih baik. Dan tadi ya ada nilai filosofisnya yang begitu baik. Iya, Sandek itu miliknya Indonesia. Iya. Murni sebagai budaya baharinya orang Indonesia. Baik, baik. Jadi memang harus kita sendiri yang ikut aktif berpartisipasi. Ya. Mempromosikan, mengenalkan budaya kita dan mencintai budaya kita sendiri pada akhirnya. Ini tentunya ada satu aspek yang juga harus kita ingat mengenai keamanan peserta ini, Pak. Bagaimana persiapan yang dilakukan? Alhamdulillah kita didukung oleh Forkopimda, Kapolda, kemudian Angkatan Laut. Saya juga sudah bersurat kepada Pak Kasal. Nanti ketika ini kan kita melewati jalur Aki-2 nih, menyeberangi jalur Aki-2. Nanti ketika para pesandek mulai menyeberang dari Mamuju menuju ke Balikpapan, melewati jalur pelayaran internasional, nanti kita ada beberapa kapal angkatan laut yang sudah mengawal nanti. Jadi di samping itu juga kita asuransikan seluruh pesandeknya, ya kita siapkan uang untuk keluarganya, uang makannya dan semua kita siapkan semua. Jadi kita ingin mereka fokus untuk berkompetisi dan fokus untuk menjaga inilah budaya bahari Indonesia yang harus menjadi perhatian internasional. Itu dia. Boleh secara singkat Pak, ada penutup dan pesan yang ingin disampaikan secara singkat? Saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Sulawesi Barat dan Indonesia, Sandek adalah budaya asli bahari Indonesia. Ya. Kita bangga dengan budaya ini dan kita juga ingin menjadikan Sandek ini sebagai simbol, sebagai kecil tapi memiliki nyali yang besar untuk mengurangi samudra yang luas. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak. Sukses selalu, semoga sukses ya semua program dari Sulawesi Barat maju terus. Baik, terima kasih saudara atas kebersamaan Anda pagi ini. Semoga perbincangan tadi bisa menjadi perbincangan yang bermanfaat untuk Anda. Saya ingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Selamat melanjutkan aktivitas, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh